Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Reza Mahmud dari kelas 3 Akuntansi. Di video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang sangat fundamental dalam memahami bagaimana perbankan syariah bekerja sebagai sebuah industri besar. Judul yang akan kita bawakan adalah peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Materi ini sangat penting karena seringkali masyarakat hanya melihat bank syariah sebagai sebuah bangunan atau industri tunggal, padahal kenyataannya bank syariah hanya merupakan satu bagian dari ekosistem besar yang saling terhubung. Tanpa dukungan lembaga lain, bank syariah tidak akan bisa bertahan, tidak akan bisa berinovasi, tidak bisa memberikan layanan berkualitas, dan tidak akan dipercaya masyarakat. Untuk membantu teman-teman memahami topik besar ini secara utuh, kita akan membahasnya dengan cara yang menyeluruh, mulai dari landasan dasar perbankan syariah, lembaga inti yang menjadi tulang punggung, lembaga pengawasan dan regulator, lembaga pembuat fatwa, lembaga pendidikan, lembaga riset, hingga industri teknologi yang memungkinkan bank syariah beroperasi secara modern. Bukan hanya itu, kita juga akan melihat arah perkembangan global, kerjasama internasional, tantangan yang dihadapi industri syariah, dan bagaimana teknologi menjadi solusi utama ke depannya. Nah, untuk itu langsung saja kita mulai di bagian pertama dengan memahami mengapa perbankan syariah memerlukan lembaga pendukung. Nah, kenapa perbankan syariah tidak bisa berdiri sendiri? Untuk menjelaskannya, mari kita gunakan analogi yang lebih lengkap dan lebih dalam. Bayangkan tubuh manusia. Manusia tidak hanya membutuhkan jantung, ia juga membutuhkan paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen. Ia membutuhkan otak sebagai pusat pengendalian. Ia juga membutuhkan darah untuk mengangkut nutrisi. Ia juga membutuhkan darah untuk mengangkut nutrisi. Ia membutuhkan saraf untuk mengirim sinyal. Setiap organ memiliki fungsi sendiri, namun semuanya bekerja sama untuk menjaga kehidupan. Nah, perbankan syariah juga demikian. Bank syariah hanya satu organ. Agar hidup dan berkembang, ia memerlukan berbagai lembaga pendukung seperti pengawasan syariah, pengawasan keuangan, regulator yang membuat kebijakan, lembaga fatwa yang menentukan halal atau tidak, lembaga fatwa yang menentukan halal atau tidaknya suatu produk, ahli fikih muamalah, auditor syariah, ahli keuangan, akademisi, teknologi modern, lembaga riset, lembaga pendidikan, lembaga inovatif digital, lembaga sertifikasi profesi, lembaga konsumen, dan lembaga internasional. Tanpa lembaga tadi, bank syariah tidak bisa beroperasi. Produk tidak dapat dipastikan kehalalannya, regulasi tidak memiliki dasar, SDM tidak siap, teknologi tidak berkembang, inovasi berhenti, kepercayaan masyarakat pun hilang. Karena itu, industri perbankan syariah adalah sebuah ekosistem, bukan hanya sebuah bank. Inilah alasan utama mengapa materi ini sangat penting bagi mahasiswa akuntansi, ekonomi, perbankan, maupun siapapun yang ingin memahami ekonomi syariah secara menyeluruh. Setelah kita tahu betapa luasnya ekosistem pendukung bank syariah, kini kita perlu memahami fondasi dasarnya terlebih dahulu. Karena tanpa memahami dasar syariah, kita tidak bisa melihat mengapa lembaga-lembaga ini dibutuhkan. Oleh karena itu, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu dasar dan karakteristik perbankan syariah. Untuk memahami lembaga pendukung, kita harus mengerti dulu apa yang membuat bank syariah berbeda dari bank konvensional. Nah, yang membedakannya ialah
landasan nilai perbankan syariah, yang dimana bank syariah berlandaskan ajaran Islam dalam bidang muamalah. Ada beberapa nilai utama yang selalu menjadi dasar setiap aktivitas yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, yaitu ada larangan riba atau bunga, larangan garar atau ketidakjelasan yang berlebihan, larangan masyir atau aktivitas yang mirip perjudian, ada juga keadilan dalam akad, transparansi dalam transaksi, kehalalan objek transaksi, kerjasama atau syirka, keuntungan diperoleh secara sah dan adil. Nah, nilai-nilai inilah yang membuat perbankan syariah harus diawasi bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi syariah. Maka dari itu, perbankan syariah menggunakan akad syariah sebagai fondasi produk bank syariah. Setiap produk bank syariah harus menggunakan akad atau kontrak yang sesuai syariah. Kontrak yang sesuai syariah. Beberapa contohnya adalah akad mudharabah. Beberapa contohnya adalah akad murabaha untuk membiayai jual beli, akad mudharabah untuk bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, akad musyarakah untuk kerjasama modal, akad ijarah untuk sewa menyewa, akad wakalah untuk perwakilan, akad kafalah untuk penjaminan. Nah, karena produk bank syariah menggunakan akad, maka diperlukan lembaga fatwa yang memastikan setiap akad secara sah akad sah secara syariah. Karena produk bank syariah menggunakan akad, maka diperlukan lembaga fatwa yang memastikan setiap akad sah secara syariah. Maka dari itu, bank syariah membutuhkan dua sistem pengawasan secara bersamaan, yaitu yang pertama pengawasan ekonomi yang dilakukan pemerintahan, dan yang kedua yaitu pengawasan syariah yang dilakukan lembaga fatwa dan pengawasan syariah. Dengan dua sistem regulasi ini, bank syariah berjalan lebih kompleks dan lebih terjaga. Nah, dengan memahami nilai-nilai prinsip dan struktur dasar bank syariah, sekarang kita bisa melihat siapa saja lembaga-lembaga utama yang bergerak langsung di garis depan industri syariah. Maka dari itu, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu lembaga keuangan syariah utama. Lembaga keuangan ini menjadi pemain utama di garis depan. Mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat seperti Bank Umum Syariah, bank besar yang memiliki layanan lengkap seperti pembiayaan, pendanaan, investasi, transfer dana, layanan internasional, dan sebagainya. Bank Umum Syariah berperan sebagai penyediaan layanan keuangan halal, pemberian pembiayaan untuk sektor produktif, motor utama pertumbuhan industri syariah, penggerak ekonomi masyarakat, penyediaan edukasi dan literasi. Nah, selain bank umum, ada juga unit usaha syariah, yaitu unit khusus dalam bank konvensional yang menyediakan layanan syariah. Fungsinya membantu proses transisi menuju bank syariah sepenuhnya. Dan ada juga bank pembiayaan rakyat syariah
bank dengan skala kecil yang sangat fokus pada pembiayaan UMKM, pedagang mikro, pengusaha kecil, petani, dan masyarakat daerah. Selain itu ada juga Penggadaian Syariah, memberikan layanan penyaluran dana berbasis jaminan barang dengan prinsip amanah dan transparan. Selanjutnya ada juga BMT dan Koperasi Syariah, lembaga keuangan mikro syariah yang menyasar masyarakat kecil, pedesaan dan pelaku usaha mikro. Mereka sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi dari bawah. Selain itu ada juga asuransi syariah yang melindungi masyarakat dari risiko dengan konsep saling tolong-menolong di antara peserta. Dan yang terakhir yaitu lembaga zakat infak, sedekah, dan wakaf. Lembaga ini berperan dalam membangun ekonomi umat, membantu mustahik, mengembangkan aset wakaf, serta mendukung pembangunan sosial melalui dana syariah. Semua lembaga ini adalah fondasi utama yang menopang ekosistem syariah. Setelah membahas lembaga keuangan syariah inti, tentu kita tidak bisa melupakan fondasi penting lainnya, yaitu regulasi dan pengawasan. Tanpa ini, industri syariah tidak bisa berjalan aman dan terpercaya. Untuk itu, kita masuk ke bagian keempat, yaitu regulasi pengawasan perbankan syariah. Tanpa pengawasan yang kuat, bank syariah tidak akan berjalan aman. Berikut beberapa contoh lembaga regulator utama, yaitu ada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Beberapa tugasnya antara lain memberikan izin pendirian bank, mengawasi kesehatan bank, mengatur pedoman manajemen risiko, dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Ada juga mengawasi tata kelola, menjaga perlindungan nasabah, memastikan stabilitas sektor keuangan, dan memastikan stabilitas sektor keuangan. OJK memastikan bank syariah tidak hanya halal tetapi juga sehat dan aman secara profesional. Yang kedua yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia bertugas mengatur aspek moneter dan sistem pembayaran nasional. Dalam konteks syariah, BI berperan dalam kebijakan moneter syariah, pengembangan instrumen keuangan syariah, penerbitan surat berharga syariah, sistem pembayaran syariah, pengembangan inovasi sistem keuangan digital, dan pengembangan inovasi sistem keuangan digital. Tanpa Bank Indonesia, sistem keuangan syariah akan kehilangan fondasi moneter yang stabil. Yang ketiga yaitu Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini memiliki peran sangat penting. Tugas-tugas utamanya dalam dunia perbankan syariah meliputi mengeluarkan fatwa setiap produk, menetapkan standar syariah nasional, menentukan mana akad yang boleh atau tidak, memberikan pedoman operasi syariah, dan menjadi rujukan bagi seluruh lembaga keuangan syariah, dan menjaga kemurnian syariah dalam industri keuangan. Setiap bank syariah diwajibkan mengikuti seluruh fatwa tanpa pengecualian. Dan yang terakhir yaitu Dewan Pengawasan Syariah. Setiap bank syariah
Setiap bank memiliki DPS, mereka bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas bank mengikuti fatwa. DPS datang ke bank setiap waktu untuk memeriksa dokumen, akad, produk, dan proses kerja. Nah, regulasi dan pengawasan sudah kita pahami, namun semua itu tidak akan berjalan tanpa orang-orang yang kompeten. Karena itu, selanjutnya kita akan membahas peran lembaga pendidikan dan pelatihan syariah. Maka sekarang kita masuk ke bagian kelima, yaitu peran lembaga pendidikan dan pelatihan syariah. Bank syariah tidak akan bertumbuh tanpa sumber daya manusia yang berkompeten. Maka dari itu, lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mencetak bankir syariah yang profesional. Universitas dan sekolah tinggi ekonomi syariah, mereka menyediakan kurikulum yang mencakup fikih muamalah, perbankan syariah, akad-akad syariah, audit syariah, keuangan Islam, manajemen risiko syariah, pasar modal syariah, keuangan publik Islam, dan zakat dan wakaf. Mahasiswa dilatih untuk memiliki pemahaman holistik agar mampu bekerja di industri syariah. Ada juga lembaga sertifikasi profesi, yaitu lembaga yang menyediakan pelatihan bagi calon dewan pengawasan syariah, auditor syariah, analisis pembiayaan, manajer risiko, penasihat syariah, dan praktik fintech syariah. Selain itu, ada juga pusat studi ekonomi Islam, yang dimana pusat ini sangat penting untuk riset dan pengembangan ilmu baru, termasuk inovasi produk syariah, kajian fikih, inovasi produk syariah, kajian fikih kontemporer, analisis ekonomi syariah nasional, perkembangan global ekonomi Islam, dan penelitian akad-akad baru. Nah, dari ketiga lembaga pendidikan syariah tadi, kita bisa tahu SDM adalah motor utama perbankan syariah. Tanpa SDM yang kuat, industri tidak akan maju. Setelah memahami pentingnya SDM, kita bisa melihat bagaimana dunia syariah berkembang melalui inovasi. Inilah bagian yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Maka dari itu kita masuk ke bagian 6, yaitu inovasi produk dan industri teknologi pendukung. Perbankan syariah era modern tidak bisa hanya mengandalkan cara lama. Teknologi adalah unsur yang sangat penting. Ada beberapa contoh inovasi produk teknologi pendukung, yaitu ada fintech syariah. Fintech syariah berkembang sangat pesat dan menyediakan berbagai layanan seperti pembiayaan digital, marketplace keuangan syariah, crowdfunding syariah, layanan investasi syariah, zakat dan wakaf digital, gadai digital, dan pembiayaan online berbasis akad. Ada juga inovasi mobile banking syariah. Bank syariah kini menawarkan layanan yang jauh lebih lengkap seperti pembukaan rekening digital, transaksi real time, simulasi pembayaran syariah, pelacakan akad pembiayaan, fitur zakat dan wakaf, dan investasi syariah online. Dan yang terakhir yaitu teknologi sistem informasi bank. Sistem teknologi memungkinkan pencatatan akad otomatis, verifikasi dokumen digital,
batas antara nasabah dan lembaga, keamanan transaksi, dan pengelolaan data yang lebih transparan. Nah, teknologi membuat bank syariah lebih efisien, murah, cepat, dan terpercaya. Inovasi tentu tidak berdiri sendiri, banyak ide yang berkembang baru justru datang dari kolaborasi global. Karena itu mari kita lanjut ke pembahasan mengenai kerjasama internasional. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ke-7, yaitu kerjasama internasional dalam pengembangan perbankan syariah. Ekonomi syariah bukan hanya berkembang di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Kerjasama internasional ini meliputi pelatihan tenaga ahli bersama negara-negara lain, studi banding dengan pusat keuangan syariah global, kerjasama riset antara universitas internasional, standarisasi produk syariah global, pengembangan sukuk internasional, kerjasama antara bank syariah dunia, pertukaran teknologi keuangan syariah, dan pertukaran teknologi keuangan syariah dan pertukaran teknologi keuangan syariah. Kerjasama global membuat Indonesia tetap relevan dan mampu bersaing. Walau perkembangan global sangat pesat, bukan berarti industri ini bebas dari tantangan. Maka dari itu sekarang kita lihat apa saja hambatan yang masih dihadapi perbankan syariah. Di bagian ke-8, yaitu tantangan yang masih dihadapi perbankan syariah. Walaupun pertumbuhannya pesat, industri syariah masih menghadapi banyak tantangan, yaitu literasi masyarakat yang rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Ada juga inovasi produk yang masih perlu ditingkatkan. Beberapa produk masih dianggap mirip dengan konvensional karena kurangnya edukasi. Selain itu, ada juga SDM yang belum merata. Beberapa daerah masih kekurangan tenaga ahli syariah. Ada juga digitalisasi belum merata. Tidak semua bank syariah memiliki teknologi yang setara. Dan yang terakhir yaitu persepsi masyarakat masih salah. Masih banyak yang beranggapan bahwa bank syariah sama saja seperti bank biasa, hanya ganti nama. Masih banyak yang beranggapan bahwa bank syariah sama saja seperti bank biasa, hanya namanya yang diganti. Tantangan-tantangan ini harus diatasi agar industri syariah terus maju. Nah, setelah mengetahui tantangannya, kita perlu memahami bagaimana kita bisa bisa mengatasinya. Salah satu solusi terkuat adalah teknologi digital yang menjadi masa depan perbankan syariah. Karena itu kita masuk ke bagian ke-9, yaitu peran teknologi digital sebagai masa depan perbankan syariah. Teknologi digital menjadi kunci agar industri syariah mampu menjawab tantangan zaman. Maka dari itu, manfaat teknologi meliputi transaksi lebih cepat, layanan lebih aman, analisis pembiayaan lebih akurat, literasi syariah lebih mudah disebarkan, layanan menjangkau masyarakat luas, dan transparansi yang meningkat.
Ada juga teknologi masa depan dalam syariah, yaitu kecerdasan buatan untuk analisis pembiayaan, blockchain untuk pencatatan akad, kontrak pintar syariah, sistem digitalisasi zakat dan wakaf, dompet digital syariah, robot pelayanan bank syariah, dan teknologi pengenalan wajah untuk akad digital. Teknologi akan menjadi penggerak utama transformasi perbankan syariah. Setelah memahami keseluruhan ekosistem secara mendalam, kini kita bisa menyimpulkan bagaimana satu elemen tersebut saling terhubung dan memperkuat industri perbankan syariah. Dengan demikian, kita sampai pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, dari pembahasan yang sangat panjang ini, kita belajar bahwa perbankan syariah adalah sebuah ekosistem besar, bukan hanya bank, tetapi suatu sistem yang terdiri dari lembaga pengawasan, regulator, lembaga fatwa, lembaga pendidikan, teknologi, lembaga riset, kerjasama internasional, dan dukungan dari semua masyarakat. Semua elemen inilah yang menjadikan perbankan syariah berjalan adil, aman, halal, profesional, dan modern.